Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Rodatul Jannah M. Medcom sebagai dosen pengampu mata kuliah media massa dan isu kontemporer. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa pasca sarjana Fakultas Dakwah Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam UIN-KAS Jember yang saya banggakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diberi kesehatan, khususnya saya, sehingga dapat memaparkan tugas dengan judul tentang kemiskinan. Yang saat ini yang kami bahas adalah saat YouTuber menambang kemiskinan. Menolong orang miskin untuk dijadikan sebuah konten YouTube rasanya sudah lumrah saat ini. Sepengetahuan saya, ada beberapa selebritas tanah air yang memproduksi konten semacam itu. Mungkin menurut mereka itu kreatif, sekaligus berpotensi menjaring banyak viewers. Saya cukup yakin alasan yang terakhir inilah lebih menjadi pertimbangan utama mereka. Konten semacam ini dibuat tentu karena ada pasarnya, ada penikmatnya. Agak miris memang ketika saya menggunakan kata penikmat. Sebelum mengulas soal konten-konten YouTube dengan konsep semacam itu, saya ingat pernah menyaksikan acara ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di sebuah stasiun televisi. Dalam acara itu, salah seorang kontestan diminta menceritakan latar belakang kehidupannya. Pada momen itu terungkap bahwa dia berasal dari keluarga tidak mampu. Rumahnya reot, orang tuanya sudah tak bekerja dan sakit-sakitan. Saat menceritakan hidupnya, kontestan itu tak kuasa membendung tangis. Ada pula juri yang menitikkan air mata dan tak sedikit menonton di studio yang ikut terharu. Dia menyanyi hanya 5 menit, tapi durasi untuk menelanjangi dan mengeksploitasi kemiskinannya berlangsung lebih dari 30 menit. Di sela-sela momen tersebut, logo brand sponsor berseliweran. Adegan demi adegan biasanya diakhiri dengan kata-kata motivasi dari para juri. Mereka menyuguhkan pesan-pesan moral yang basi dan klise, seolah hidup semudah kalimat-kalimat yang mereka rangkai secara spontan. Kalimat-kalimat yang miskin pengalaman. Prosesi itu kemudian diakhiri riuh tepuk tangan penonton di studio. Apakah banyak yang menyaksikan program tersebut? Tentu banyak sekali. Lalu kemana kontestan itu setelah ajang pencarian bakat berakhir? Tentu ada yang menjadi selebritas, tapi lebih banyak yang tenggelam dan lakoni kembali kehidupan aslinya, bergumul lagi dengan kemiskinannya. Konten semacam itu kini diproduksi oleh segelintir selebritas untuk saluran YouTube-nya. Mereka dalam konten yang dibuatnya menemui atau bahkan ditemui oleh orang-orang miskin. Model percakapannya tak jauh berbeda dengan cara yang ajang bakat penyanyi dangdut, yakni berkisar pada kesusahan orang-orang itu. Kemudian terlontar pula pertanyaan-pertanyaan soal ibadah, menimbulkan kesan bahwa mereka miskin karena kurang bersyukur dan beribadah. Bukan skeptis, tapi menurut saya penyematan soal ibadah dalam konten-konten tersebut juga memiliki intensi khusus. Silakan berteka-teka sendiri apa motivasinya. Setelah orang-orang miskin itu ditelanjangi, sang selebritas kemudian membantunya, memberikan uang, memenuhi apa yang dibutuhkannya. Pasca melewati serangkaian proses produksi,
konten itu lalu diunggah ke YouTube. Mengingat mereka adalah selebritas, mungkin diperkuat pula dengan strategi marketing atau promosi. Konten eksploitasi kemiskinan itu pun diterima dan dengan mudah memperoleh ratusan ribu bahkan jutaan klik dari proses monetisasi brand deal dan lainnya. Uang kemudian mengalir ke rekening para selebritas tersebut. Saya tidak ingin menilai persoalan baik atau tidak baik dari kacamata orang yang dibantu. Apa yang dilakukan para selebritas itu tentu saja sangat bernilai. Selebritas itu secara sadar atau tidak sadar juga sudah membantu tugas negara dalam memelihara orang-orang miskin. Tapi dalam konteks motivasi, sulit untuk mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan kepada orang-orang miskin itu adalah sebuah tindak ketulusan menolong. Sebab di sana ada proses komunikasi. Apa yang mereka lakukan pada akhirnya akan muncul sebagai sebuah produk atau konten yang dimasukkan untuk menangguk profil. Ada logika pedagang di dalamnya. Pada saat yang bersamaan, di sebagian konten YouTube para selebritas itu ada ajang pamer kekayaan, jam puluhan juta, mobil mewah berharga miliaran, dan rumah megah yang kamar mandinya bahkan lebih luas dari ukuran rumah petak warga Tambora, Jakarta Barat, atau yang lainnya. Setangkup kekayaan mereka tentu saja bersumber dari hasil menambang, bukan menambang pasir, menambang besi nikel, tetapi menambang kemiskinan saudara-saudara kita yang dieksploitasi. Demikianlah apa yang dapat saya lakukan. Mudah-mudahan berguna terutama pada diri saya sendiri, dan mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.